Halo Repas, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Vlog. Dan kali ini gue akan kasih tutorial bagaimana mencuci t-shirt band. Jadi kebetulan gue mengkoleksi t-shirt band, tapi t-shirtnya bukan t-shirt biasa ya, karena ini vintage dan perawatannya harus agak sedikit ekstra. Dan gue tidak pernah mempercayakan koleksi gue dicuci sama orang lain, karena gue pernah mengalami masa dimana sakit, luka tapi nggak berdarah. Ceritanya gini, waktu itu gue baru beli baju Morrissey, saat itu vintage. Gue belinya kalau nggak salah sekitar 5,5 juta harganya. Baru sampai rumah, gue buka paketnya, terus karena ini kan memang kaos bekas ya, jadi gue minta asisten rumah tangga untuk mencucinya. Panggil lah, Bi, minta tolong. Ya mas. Terus bunyi, ya mas. Oh iya, kasih. Tiba-tiba balik lagi, Mas, kenapa Bi? Ini kok bolong, apanya? Terus dilihat di sini sobek. Dan dia menyalakan kaosnya. Ini kaosnya sudah lapuk. Aduh ya. Dan memang karena kalau orang lain kan nggak pernah tahu ya belinya berapa ya. Saya juga nggak bilang itu harganya berapa kan. Jadi ya rasa memilikinya jadi kurang. Jadi akhirnya sejak saat itu gue tidak pernah lagi menyuruh orang lain untuk mencuci baju koleksi gue, walaupun itu istri saya sendiri. saya tidak percaya, karena memang harus dengan penuh kasih sayang. Oke. Hari ini sebenarnya simpel banget, karena memang sebenarnya kalau nyuci t-shirt band, nah ini t-shirt yang akan gue cuci. Ini Ride, album Going Blank Again. Ini adalah band shoegaze dari Inggris, dream pop shoegaze, Britpop alternatif tahun 90-an. Ini gue beli waktu itu lewat Instagram. Jadi ada akun jual t-shirt vintage, itu dia dari Amerika. Gue beli saat itu sekitar 400 US dollar, berarti berapa tuh? Kali 14.000 ya? Berapa? 400 US dollar berapa? Bentar, ditambahin. Ya, sekitar segitulah. Jadi ini ya sudah pasti bekas ya, sudah pernah dipakai sama orang lain. Nah, ciri khas vintage itu adalah ini jahitannya satu nih. Nah, kalau udah satu jahitan gini biasanya vintage. Terus tagnya juga ini satu ya, maksudnya dia bukan dua helai tapi satu helai. Nah, ini made in-nya USA. Jadi merek ini Anvil jadul. Jadi biasanya kalau yang jadul tuh merah, terus ininya bukan dua lembar. Nah, oke, kita mulai. Ini salah satu kaos yang gue sayang juga. Jadi sebenarnya simpel kalau mau nyuci. Cukup di sini. Dan tidak boleh dimasukin mesin cuci. Jadi kalau mau nyuci baju vintage itu, karena jadi gue kebalik, kalau beli baju baru harganya 300.000 buat tidur. Nah, kalau vintage ini padahal udah dipakai banyak orang, mungkin udah ratusan orang, bahkan ribuan orang make, tapi harganya masih tetap. Bahkan ini sekarang, kemarin tuh terakhir tuh ada orang Thailand, gue beli kan 400 US. Orang Thailand nawar 500 US, tapi belum gua lepas karena kesayangan. Oke, sebentar. Biar simple, paling pakai yang cair aja, yang ada noda hilang dan bersih. Ini kayaknya udah cukup. Dan kalau nyuci itu juga, karena ini warnanya seperti ini, jadi kita nggak boleh
jadi satu. Jadi nggak boleh jadi emang capek. Jadi lu kalau mau nyuci baju ini harus satu-satu, nggak boleh langsung diumplekin 5 baju dicuci gitu nggak. Ini gini dikit-dikit aja. Nah, gini. Nggak perlu deterjen khusus ya? Oh, nggak perlu, yang penting busanya wangi. Oke. Nah, ini kan sebenarnya nggak terlalu kotor juga, karena kan dipakainya juga bukan buat main bola atau buat olahraga, karena saya kan kalau olahraga ntar tarik-tarik sobek lagi kan. Jadi ini cukup dimasukin gini. Set. Nah, dicelup dikit. Terus ininya juga nggak perlu dikucek-kucek gitu, nggak perlu. Ya paling kalau bagian ketek lah dikit-dikit, pelan-pelan aja. Tuh. Gitu-gitu aja, nggak yang terlalu ribet. Terus dibalik biar wanginya keluar dalam. Nah, merasa juga nggak boleh gitu, nggak boleh kencang. Udah gitu doang. Set, tinggal dibilas pakai air bersih. Ini udah meresep pelan-pelan. Lu sayangin ya, lu kalau sama pasangan kan gitu kan, lulus. Nah ini juga meresnya juga nggak boleh kencang-kencang. Kalau kalian punya rasa sayang kan nggak boleh kencang-kencang, jangan nafsu gitu meres. Nah untuk baju selanjutnya, memang agak boros sih, memang perawatan karena harganya juga kan nggak murah ya. Jadi satu ember tuh harusnya satu kaos. Nah ini habis kita pakai, dibuang airnya, terus kita isi lagi. Lightning seats ini juga. Nah kalau kaos vintage kayak gini, kalau long sleeve yang lengan panjang itu udah pasti lebih mahal. Nah ini harganya bisa sampai 500 US dollar. Salah satu band yang gue suka juga dari band asal Liverpool. Tapi bukan klubnya sih, gue nggak suka kalau klub bolanya Liverpool. Kalau bandnya gue suka. Kalau klub bola gue paling suka tuh ada klub paling terbaik di dunia ya, MU. Walaupun lagi kalah mulu sekarang. Papan tengah. Tapi untuk menjadi fans MU itu diuji ketika kalah. Jadi kalau lu dukung MU cuma saat lu menang, karbitan lu namanya. Bukan begitu Yuda? Baik Pak, baik. Jangan di videoin, gue lagi cetur. Oke. Nah, karena warnanya juga kan, warnanya merah. Kalau tadi ada agak kuning keping-pingan ya. Jadi warnanya itu jadi kalau bisa jangan dicampur. Kalau hitam sama hitam agak mending lah, agak oke lah kalau kita. Tapi kalau udah beda warna kita nggak boleh nyampur. Oke, ini kasih sabun lagi. Ini apa sih, deterjen ya? Iya. Nah, udah ada busanya, kita celup. Nah ini merek ini juga kita nggak boleh digosok itu, karena ini nilai jualnya di sini. Kalau mereknya masih ada, masih bagus, masih kebaca, itu biasanya lebih mahal lagi gitu. Tapi sebenarnya kalau vintage sih kan udah ketahuan ya, ciri khasnya kan udah ketahuan vintage itu seperti apa. Nah kalau ini memang tuh tidak jahitan satu kayak yang tadi, ketahuannya satu jahitan. Tapi merek Airak ini jadul gitu. Jadi tagnya jadul, makanya orang tahu kalau udah Airak tagnya pasti jadul, pasti vintage. Nah ini juga gini, ini juga
nggak perlu terlalu lama juga, jadi nggak usah direndam lama-lama itu karena bisa berpengaruh ke warna juga, takutnya warnanya jadi luntur atau apa gitu kan. Udah gitu doang. Set. Nih, terus pas di bagian leher juga jangan terlalu di pers yang ini, yang terlalu kencang. Ini 2 kaos aja harganya udah berapa tadi? 400 US sama 500 US. Jadi hitung sendiri nih. Dan gue punya 4 lemari. Gitu. Jadi ya bisa buat beli rumah lagi lah. Tapi ini istri nggak tahu. Mudah-mudahan istri saya tidak lihat konten YouTube ini. Lo tau kenapa tuh? Hah? Lo tau kenapa tuh? Karena pasti bakal dilarang. Karena pasti istri lebih memilih untuk membeli perlengkapan rumah tangga atau make up atau tas atau skincare begitu. Nah, jadi simpel. Kuncinya juga nggak usah lama-lama, mersnya juga pelan-pelan. Oh, sebenarnya kalau pakai kaos band ini kita bisa pakai di acara-acara musik biasanya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik juga, karena berapa kali gue nonton di festival musik, terakhir tuh nonton di Summer Sonic. Gue pakai t-shirtnya Manic Street Preachers. Waktu itu ada Manic Street manggung di sana di Summer Sonic. Itu orang nggak ngeliat muka gue, ngeliatnya kaos gue sampai nengok sampai patah tuh leher. Apa begini nih lihatnya? Hanya ngelihat kaosnya. Jadi memang di Jepang tuh juga banyak juga kolektor-kolektor kaos vintage ya. Dan harganya beda sih. Nah kira-kira kemarin gue baru nanya sama salah satu kolektor di Bandung, My Bloody Valentine, berapa? 1.200 US, sekitar 16 juta harganya. Terus gue mikir gue gimana belinya ya, nggak bisa tukar tambah gue bilang gitu, atau tukeran apa gitu kan. Tapi pengen gitu, karena kalau udah pakai kaos itu kasta gue sebagai kolektor t-shirt tuh naik banget itu. Proud and proud. Proudnya dan pride-nya wah naik banget. Karena memang pakai kaos walaupun itu udah buluk, maksudnya perhatiin deh nanti kita lihat foto-fotonya si Kanye West itu pakai Nirvana, ntar diliatin ya, pakai kaos Nirvana bolong-bolong udah digigit tikus, tapi sama dia dipakai. Terus pakai My Bloody Valentine kalau nggak salah. Terus yang bikin naik harga naik itu juga salah satunya Justin Bieber. Dia berapa kali pakai kaos Nirvana, kaos Metallica yang vintage dipakai juga. Sama Marilyn Manson, bahkan Marilyn Manson katanya sampai bete dipakai sama Justin Bieber kaosnya. Sama si Metallica juga sempat komenin tuh Justin Bieber pakai kaos Metallica. Terus ada nanti dikasih tahu juga Lady Gaga juga sempat pakai t-shirt vintage juga kalau nggak salah Iron Maiden. Rihanna juga sempat pakai juga. Rita Ora juga kolektor t-shirt band juga. Dan yang paling baru itu vokalisnya The 1975, si Matthew Healy itu kemarin bahkan dia pakai kaosnya Ride yang itu tuh yang tadi gua pakai Ride, dan gitarisnya Ride, Andy Bell, sempat komen di Instagramnya si Matt. Dan biasanya t-shirt vintage itu kita nggak bisa milih size ya. Jadi kadang-kadang kalau lihat orang Jepang deh, jadi kalau dia koleksi tuh pakai yang gombrong-gombrong gitu. Enggak, karena memang bukan karena pengen pakai size itu, karena memang udah nggak ada size-nya. Jadi kita nggak bisa milih. XL pun ya mau nggak mau harus dipakai karena. Tapi dalam event tertentu ya, misalnya ada acara musik, kadang-kadang kalau misalnya kita datang ke acara yang tidak sesuai, kayaknya ntar dikira minjem kan, kaos minjem karena size-nya nggak sesuai dengan badan kita. Kayaknya gue pakai L, terus sebenarnya gue size gue M atau S. Nah, karena ini kita bisa langsung 3 kaos, karena ini hitam. Nah kalau hitam,
Nah ini nggak vintage sih, tapi bekasnya Rian, jadi pasti mahal ntar kalau dijual. Ini long sleeve. Nah ini ada tahunnya 2019. Nah, nanti tahun 2029 atau tahun 2039, 20 tahun lagi, ini akan rare. Oh ini sebenarnya simpel sih, apa? Nah ini right long sleeve, ini juga mahal banget, mungkin bisa di atas 500 US dollar juga, US dollar. Ini Carnival of Light, jadi Right ini salah satu band shoegaze, dream pop yang Britpop yang cukup besar di eranya, dan kaos-kaosnya mahal-mahal. Kalau yang vintage ya, ini juga simpel, nggak usah terlalu lama-lama, udah. Nah ini juga hati-hati jangan sampai luntur. Tapi kalaupun luntur pun juga ya udah nggak apa-apa. Berarti dilarang keras pakai mesin cuci ya? Wah, itu kalau untuk kolektor t-shirt band itu haram hukumnya. Haram hukumnya memakai mesin cuci karena itu merusak kaos vintage sih. Cuma tetap perawatannya harus ekstra juga. Nah ini kaos baru sih, ini band indie pop, salah band indie pop, namanya The Pain of Being Pure at Heart. Lagu-lagunya juga gue suka. Ya walaupun kaos band sendiri juga harus tetap disayang. Dan karena kaos-kaos band ini juga bisa jadi investasi ya. Jadi misalnya belinya dulu 200.000, tiba-tiba bisa jadi 1 juta, jadi harganya bisa naik. Ini sebenarnya kaos baru, bukan kaos vintage, tapi tetap nanti kan suatu saat akan jadi vintage kan, 10 tahun lagi akan. Nah, kalau dalam istilah kolektor tuh vintage itu biasanya sudah berumur 10 tahun. Jadi kalau ada kaos yang misalnya dirilis tahun 2008, sekarang udah 2019, sudah 11 tahun, berarti itu udah vintage masuk ya. Makanya kayak kaos-kaos yang tadi yang merah Lightning Seeds itu usianya udah dari tahun 96, berarti ya udah 23 tahun, itu udah vintage banget. Nah, ini Right juga, tapi ini yang baru sih, belum lama. Tapi tetap apa, treatmentnya tetap nggak boleh asal, jadi nggak bisa masuk ke mesin cuci karena itu pengaruh. Mesin cuci itu bisa ngerusak ini nih. Nah, biasanya mesin cuci itu bisa ngerusak ini. Jadi ntar tiba-tiba ini beredel, terus nanti tiba-tiba warnanya kusem atau warnanya jadi luntur atau jadi nggak kerang lagi. Di bagian ketek nih suka kotor ya. Paling kucek-kucek dikit aja. Ya, suka ada kuning-kuningnya, cek-cek dikit. Ya, sudah selesai. Sekarang kita jemur. Nah, jemurnya juga nggak bisa asal juga. Jadi kalau mau jemur itu jangan langsung ke sinar matahari, jadi harus ada atapnya lagi. Jadi sinar matahari itu nggak langsung ke t-shirt karena itu juga bisa merusak kain juga. Jadi diharapkan ada atapnya. Yuk kita ke atas. Nah, tips juga buat teman-teman untuk kalau yang pakai t-shirt band, jangan sampai lu pakai t-shirt band tapi lu nggak ngerti musiknya. Karena t-shirt band yang lu pakai itu mewakili karakter lu, mewakili musik yang lu suka tuh apa sih gitu. Jadi misalnya lu nggak suka band metal tapi tiba-tiba lu pakai baju metal, nah, ntar lu bisa ditanya lu suka lagunya apa, album apa, dengan ngerti. Makanya ketika lu pakai t-shirt band lu harus paham musiknya apa, emang lu udah pernah denger, emang lu suka, dan lu tahu album-albumnya.
Jadi jangan asal pakai t-shirt doang. Oke. Yang pertama, pakai hanger nggak apa-apa sebenarnya, tapi ada caranya lagi. Sebenarnya kalau nggak pakai hanger pun lebih bagus ya. Nah, ini kita coba yang merah ya. Nah, untuk yang pakai hanger, masukinnya nggak boleh dari atas, jadi harus dari bawah, karena itu bisa bikin lehernya melar. Jadi tolong jaga dengan baik koleksinya. Berarti nggak boleh langsung dari leher tuh ya? Nggak boleh, karena itu bisa bikin melar. Kita cek aman, air raknya aman. Aman ya? Aman. Nah, Jadi maksudnya gini ya, nggak kena sinar matahari ya? ya, jadi jangan langsung ke sinar matahari karena lebih aman kalau kita selamatkan yang vintage dulu ya. Karena kalau kena sinar matahari kan itu sinar ultraviolet itu kan keras ya, maksudnya tajam sekali ya. Oke. Mana ya? Nah, ini udah gue jemur. Coba gue ambil contoh 3 aja ya yang dijemur. Udah dibantuin dari bawah ya Ki ya. Jadi memang harus pelan-pelan, harus kita juga benar-benar nggak bisa asal gitu untuk jemur dan juga mencuci. Nah, ini 3 t-shirt gue yang vintage. Yang 3 selanjutnya itu nggak terlalu vintage sih, itu baru. Itulah beberapa cara mencuci dan juga jemur biar kaosnya tetap bagus, tidak belel warnanya tetap bagus. Terus yang pasti untuk hobi itu, kalau ya, jadi prinsip seorang kolektor itu adalah mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Karena kalau nyesel tapi udah beli, kita bersyukur karena kita udah punya barangnya, dan belum tentu orang lain punya. Itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah apa ya, ada pride tersendiri ketika kita punya koleksi t-shirt band yang nggak banyak orang punya, dan harganya masih tetap tinggi, masih tetap orang tuh mau beli gitu. Jadi buat teman-teman, tapi jangan lupa juga kalau mau koleksi, tetap hal-hal yang pribadi harus dipenuhi dulu. Nah, misalnya rumah tangga, untuk gaji-gaji karyawan, untuk gaji asisten rumah tangga, harus semuanya udah aman, baru beralih ke hobi. Jangan sampai gara-gara hobi lu mengorbankan semuanya gitu. Jadi buat teman-teman, semoga bermanfaat tutorial mencuci pakaiannya, dan sampai saat ini saya masih terus mencuci pakaian saya sendiri, karena buat gua yang tahu pakaian kita adalah kita sendiri. Apalagi orang lain nggak pernah tahu harganya berapa kan. Jadi mau nggak mau harus kita sendiri yang nyuci. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Kalian pengen saya ngapain lagi? Mungkin nyuci jersey, cara nyuci jersey mungkin ya. Nanti akan saya bikin deh tutorial mencuci jersey yang baik dan benar. Karena itu juga beda tuh, treatmentnya beda. Jadi nggak bisa asal, nggak bisa masuk ke mesin cuci juga. Oke, sampai jumpa lagi di The Rap Vlog berikutnya.